Madiun, Jawa Timur, tahun 2000. Pemakaman ramai dikunjungi beberapa orang. Pagi ini, sebuah jenazah dikuburkan di liang lahat. Namun ini bukan pemakaman biasa. Beberapa polisi berjaga. Wartawan-wartawan memfoto dari jarak jauh selama prosesi pemakaman tersebut. Malam tiba. Budi dan Sari, sepasang suami istri yang baru saja menikah belum lama ini, berada di kamar tidur mereka. Wajah mereka tampak lelah setelah pulang dari tahlilan. Belum lama Sari tidur, dia sudah bermimpi. Di dalam mimpinya, dia berada di sebuah padang semak-semak. Langit siang benar-benar cerah. Sari lalu menunduk. Ternyata itu bukan semak-semak biasa, melainkan pohon-pohon edelweiss, tanaman yang biasa ditemukan di puncak gunung. Melihat bunga-bunga cantik itu, Sari terdorong untuk memetiknya. Beberapa tangkai bunga dipatahkan, namun tiba-tiba sebuah tangan pucat memegang lengan tangan kanannya. Sari terkejut dan langsung menoleh. Naira? Panggil Sari tak percaya. Perempuan muda berambut panjang itu adalah teman sejak kecilnya. Naira diam dengan wajah pucatnya. Namun perlahan, wajahnya menjadi kaku. Bahkan tangannya juga terasa semakin dingin. Perlahan, matanya menghitam seluruhnya. Sari terbangun dari tidurnya. Keringat dingin mengucur deras dari wajahnya. Ada apa, Sar? Naira, Mas. Naira? Kenapa dia? Gak tahu. Dia bilang kembalikan, tolong kembalikan, gitu. Ya sudah, kita besok ke sana lagi. Kita ngobrol dengan keluarganya. Iya, Mas. Mereka lalu merebahkan diri lagi, kembali melanjutkan tidur. Esok pagi telah tiba. Sesuai rencana, Sari dan Budi datang ke rumah Naira. Di sana, Sari menceritakan mimpinya semalam kepada kedua orang tua Naira. Ayah dan ibu Naira tampak terkejut mendengar cerita Sari. Mereka diam berpikir dan berusaha mencerna maksud mendiang putri mereka. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar suara. Astagfirullahaladzim, kata Budi terkejut. Semua langsung menoleh, memandang itu kamar yang sekarang diam dalam posisi terbuka. Itu kamar Naira. Budi kemudian meminta izin kepada orang tua Naira agar diperbolehkan melihat kamar tersebut. Kedua orang tua Naira mengizinkan. Sesampainya di kamar Naira, Budi mengintip dari luar. Tidak ada siapa-siapa. Sambil terus berhati-hati, Budi melangkah masuk. Sari menyusul di belakangnya. Sari tentunya tidak asing dengan kamar ini. Bahkan dulu, dia beberapa kali tidur di kamar ini bersama Naira. Mereka sekolah bersama sejak SD, SMP, sampai SMA. Setiap sudut kamar mengundang memori tersendiri bersama sahabat dekatnya itu. Sari menahan diri untuk tidak menangis. Budi dengan teliti mengamati sekitar. Pandangannya tertuju kepada sebuah tas gunung yang tergeletak di dekat lemari pakaian. Itu tas Naira. Iya, betul. Itu tas yang dibawanya kalau naik gunung. Tanpa menunggu lama, Budi segera membuka tas tersebut. Satu persatu isinya dikeluarkan. Sari yang juga penasaran ikut membantu memeriksa.
Isi tas tersebut adalah perlengkapan biasa untuk berkemah di gunung. Sari menemukan sebuah kotak plastik berukuran sedang. Kemungkinan kotak tersebut diisi bahan makanan sebagai bekal. Sari lalu membukanya, bersiap melihat makanan yang sudah basi. Namun di luar dugaan, kotak itu berisi bunga Edelweiss. Sari dan Budi bingung melihatnya. Setauku, kita tidak boleh membawa apapun yang ada di gunung. Apa ini maksud Naira untuk dikembalikan? Bisa jadi, Mas. Kalau begitu, lebih baik kita segera mengembalikan bunga-bunga ini ke sana. Ke sana? Naik gunung? Iya, Sar. Lebih cepat lebih baik. Mumpung masih siang, kita bisa berangkat ke sana sekarang. Bagaimana? Oke, Mas. Budi dan Sari lalu pamit sambil membawa kotak tersebut. Berangkatlah Budi dan Sari ke gunung. Perjalanan mereka memakan waktu sekitar 2 jam. Sampailah mereka di base camp tempat Naira dulu mendaki. Di sana, Budi menemui seorang ranger yang sedang bertugas. Setelah itu, berangkatlah Budi dan Sari mendaki gunung tempat Naira meninggal. Ini adalah pengalaman pertama kali untuk Sari. Dia tidak pernah naik gunung sebelumnya. Selama perjalanan, Sari sering merasa merinding. Sesekali dia melihat ke belakang. Mas, kayaknya ada orang di belakang yang mengikuti kita. Tapi kok gak ada ya? Kalau di gunung, jangan bilang begitu. Nanti saja kalau sudah turun di base camp. Iya, Mas. Mereka terus melanjutkan perjalanan. Menjelang maghrib, mereka sampai di pos ketiga. Rasa lelah menyerang Sari. Pengalaman pertama memang sangat berat. Budi berinisiatif memasang tenda. Malam ini kita menginap di sini. Besok pagi kita lanjutkan. Jelas Budi sambil memasak makan malam. Iya, Mas. Capek banget ternyata. Ya kan baru pertama kali. Wajar kalau capek-capek. Ya udah, ayo makan dulu. Mumpung masih panas, biar gak masuk angin. Iya, Mas. Entah kenapa tidak ada tenda lain di pos ini. Namun tidak mengapa. Justru ini membuat mereka nyaman. Langit yang cerah, bintang yang tampak lebih dekat, membuat suasana terasa romantis. Setelah sholat isya, mereka memutuskan untuk tidur. Malam semakin larut. Budi dan Sari tertidur lelap. Udara dingin pegunungan membuat mereka meringkuk di balik selimut tebal. Tanpa mereka sadari, kabut tebal turun, melingkupi area tempat tenda mereka berdiri. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar lonceng dan derap kuda mendekat. Sari mengerjap-ngerjap, terbangun mendengar suara itu. Dia kemudian menyalakan lampu baterai di dekatnya. Mas Budi. Mas Budi. Panggilnya panik sambil menggoyang-goyang tubuh suaminya. Namun Budi tetap tak bergeming. Walau dia belum membuka penutup tenda, dia merasa ada sosok yang berdiri di depan. Keluar. Astagfirullahaladzim. Mas. Kenapa? Itu di luar, Mas. Ada orang. Melihat Sari yang ketakutan, Budi segera mengambil senter. Budi lalu pelan-pelan membuka penutup tenda. Senter diarahkan ke arah kabut yang sangat tebal. Tadi kamu dengar apa? Ada suara gemerincing bersamaan dengan derap kuda. Kereta kuda. Iya, Mas. Terus ada suara keluar gitu. Budi berpikir keras. Sar, kamu siapkan Edelweiss-nya. Mas keluar dulu.
Sari menurut dan mulai mencari kotak plastik berisi Edelweiss. Budi melangkah keluar tenda dengan hati-hati. Setelah sampai di luar, dia menyenter sekeliling. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Kabut sangat tebal, sehingga jarak pandang semakin pendek. Budi tidak menemukan apa-apa yang bergerak di sana. Tanpa sadar, Budi melangkah menjauhi tenda. Di dalam tenda, Sari berusaha mencari secepatnya dengan penerangan lampu baterai. Akhirnya, kotak plastik ketemu. Sambil tersenyum, dia berbalik hendak menyusul Budi. Namun di depan tenda, berdiri dua sosok tinggi tegap. Mendengar teriakan istrinya, Budi segera berbalik. "Sari! Sari!" Hanya beberapa langkah, dia sudah sampai ke tenda. Namun, Sari hilang. "Loh, Sari!" Budi keluar tenda, lalu menyenter sekeliling. "Sari! Sari!" Tidak ada jawaban. Budi tidak menyerah. Dia berkeliling menembus kabut. "Sari! Sari!" Mengabaikan dinginnya udara malam yang menusuk tulang. Suara roda kayu yang berputar melintasi jalan tanah. Sari membuka mata pelan. Getaran di tempatnya berbaring membuatnya cepat terjaga. Loh, di mana ini? Sari melihat ke kanan dan ke kiri. Akhirnya dia sadar bahwa dia berada di dalam kereta kuda. Sari mendekati pintu kayunya dan berusaha membuka. Namun pintu itu terkunci rapat. Tolong lepaskan saya, tolong. Namun kereta tetap berjalan. Cahaya lentera masuk melalui ventilasi. Sari mengintip dan melihat kereta kuda sedang melintasi sebuah pasar. Tidak ada listrik di pasar ini, hanya obor-obor yang menyala. Tolong. Teriaknya kepada penduduk di sana, namun tidak ada seorang pun yang menanggapi. Semua terdiam dan bergerak dengan lambat. Wajah dan tubuh mereka pucat. Pakaian mereka seperti pakaian zaman dulu. Astagfirullahaladzim, kata Sari ketakutan. Dia mundur kembali ke kursi panjangnya. Di sana dia melihat kotak plastik berisi Edelweiss. Sari mengambil kotak itu lalu memeluknya erat. Astagfirullahaladzim. Sari hanya bisa meringkuk, pasrah tanpa bisa melawan. Kereta terus berjalan sampai keluar dari area pasar tersebut. Setelah beberapa waktu, akhirnya kereta berhenti. Pintu dibuka pelan dari luar. Sari semakin ketakutan melihat sosok berpakaian pengawal kerajaan muncul di depan pintu. Mereka menunggu. Karena tidak ada jalan lain, Sari keluar dari kereta itu. Setelah menginjakkan kaki di luar, dia melihat banyak sekali pengawal di sana. Sebagian dari mereka membawa tombak, pedang, dan sebagainya. Namun senjata-senjata tersebut tidak ada yang diarahkan kepadanya. Seorang pengawal mulai berjalan menuju bangunan yang sangat besar. Sari digiring untuk mengikuti. Berjalan memasuki istana. Sari terpana melihat kemegahan istana ini. Pintu-pintu kayu sangat besar dengan ukiran yang indah. Sari terus berjalan mengikuti pengawal kerajaan menuju ruangan besar singgasana. Ruang singgasana lebih besar dan lebih indah dari ruang-ruang yang dilihat sebelumnya. Di ujung tengah ruangan berdirilah singgasana yang indah dan megah. Seorang perempuan bergaun hijau duduk di sana menunggu. Pengawal berhenti, Sari ikut berhenti. Namun dia tidak bisa melepaskan matanya dari perempuan bergaun hijau. Wajahnya sangat cantik. Perempuan bermahkota itu melambaikan tangan, mempersilahkan Sari untuk berbicara. Sari tertegun, bingung harus berkata apa. Saya diminta teman saya untuk mengembalikan ini, kata Sari sambil menyodorkan kotak plastik. Namun Sari bingung, kenapa kotak plastik yang berisi bunga Edelweiss sekarang terasa lebih berat.
Perempuan bergaun hijau malah tersenyum, mempersilahkan Sari membuka kotak. Pelan-pelan dia membuka tutup kotak. Dia sangat terkejut. Tepat di tengah kotak, dikelilingi bunga-bunga Edelweiss, terdapat sebuah batu yang bercahaya. Batu mustika berwarna hijau. Ukuran batu tersebut cukup besar, berbentuk seperti telur. Perempuan bermahkota melambaikan tangannya lagi, meminta Sari mendekat. Tanpa ada keraguan, Sari segera berjalan ke arah singgasana. Di sana dia menyodorkan kotak ke arah perempuan itu. Dengan gerakan yang anggun, perempuan bermahkota mengambil batu mustika dari dalam kotak. Dia mengamati mustika tersebut sambil tersenyum. Saya rasa tugas saya sudah selesai. Celetuk Sari. Perempuan bermahkota terdiam. Dia lalu memandang Sari seolah bersedia mendengarkan. Mohon maafkan teman saya. Namanya Naira. Saya yakin dia tidak bermaksud buruk. Dia memang suka dengan bunga. Mungkin tanpa sadar dia mengambil batu itu. Atau saya tidak tahu. Perempuan bermahkota tersenyum. Dia lalu mengangkat tangan kiri dan mulai merapatkan jempol dan jari tengah. Sari terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Namun dari waktu yang sekejap itu, dia sudah berpindah ke tempat lain. Astagfirullahaladzim. Sari memandang sekeliling. Ternyata pagi sudah menjelang. Namun kabut putih masih mengelilingi sekitarnya. Sari memandang ke bawah. Ternyata dia sudah berada di hamparan Taman Edelweiss. Sari menoleh dan mendapati temannya berdiri tidak jauh darinya. Naira hanya diam. Sari tidak tahu harus bagaimana. Dia memandang kotak plastik yang masih dipegangnya. Kotak itu masih berisi bunga-bunga Edelweiss. Aku letakkan di sini ya bunga-bunganya. Dia lalu menaburkan bunga-bunga Edelweiss itu ke sekeliling sampai kotak benar-benar kosong. Terima kasih, Sar, kata Naira. Sari mengangguk sambil menahan sedih. Semoga kamu tenang di sana, Ra. Kabut pekat datang, melingkupi area tempat mereka berdiri. Sari memejingkan mata, karena pandangannya ke Naira terhalang kabut yang bergerak. Namun suasana berkabut itu tidak lama. Begitu kabut menghilang, Naira juga menghilang. Naira. Tidak ada jawaban. Sari mencari ke sekeliling. Naira. Perlahan, kabut menipis. Jarak pandang Sari bisa lebih jauh. Namun, tetap tidak ada tanda-tanda keberadaan Naira. Dia benar-benar sudah menghilang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah kenapa, Sari merasa lega. Seolah beban yang dirasakan hatinya terangkat sepenuhnya. Sari! Sari langsung mencari arah suara. Dia menemukan seseorang sedang menuruni lereng landai dengan tergesa-gesa. Mas Budi? Budi langsung berlari mendekat. Tanpa menunggu lagi, dia segera memeluk istri tercintanya. Alhamdulillah. Sari juga memeluk erat Budi. Semua sudah selesai, Mas. Kita bisa pulang. Iya. Tidak lama, beberapa orang ranger mendekat. Mereka tampak lega melihat Sari telah ditemukan. Seorang ranger segera menghubungi ranger lain dengan perlengkapan komunikasi, mengabarkan bahwa Sari sudah ditemukan. Kamu pasti sudah lapar. Ayo kita sarapan dulu. Kita ke warung Boyem. Sari tersenyum mengiyakan. Sambil terus bergandengan tangan, mereka melangkah meninggalkan padang Edelweiss.